warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afra dari kelas 11 Multimedia 2. Mau ngejelasin tentang HTML. Nah, kita lanjut aja dulu buat bikin file baru. File. Terus kita save as dulu ya sebelum itu. Terus ini diganti dulu ke HTML, formatnya harus HTML BTW. Terus kita save, buka foldernya, desktop, Nah, di sini nanti yang bakal kalian isi historinya itu kita buat di sini, terus nanti dia bakal muncul di alamat web ini. Terus pertamanya ini adalah struktur dari HTML, type HTML, head, title, body. Dan ini dihapus saja soalnya gak terlalu penting. Nah, di sini ada title. Title itu buat judul web kalian. Kayak misalnya nih, judulnya mau apa ya? My Biodata deh. Kan. Nah, kita save dulu di sini. Terus buka di. Nah, di sini judul biodata kalian ada kan, judul web kalian. Nah, ini kan udah judul dari web kalian. Terus ini kita buka lagi. Nah, di HTML ini ada tag yang namanya body. Body itu dari isi dari halaman web kalian. Nah, di dalam HTML itu terdapat dua elemen, yaitu ada tag pembuka dan tag penutup. Di sini ada tag pembuka dan tag penutup. Jadi kalau apapun yang mau kalian isi di dalam web itu harus ada pembuka sama penutupnya. Kalau misalnya nggak ada, nanti nggak bakal muncul di web kalian. Nah, terus di dalam elemen ini itu ada yang namanya atribut, yaitu atribut adalah pelengkap sebuah elemen yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan bagi sebuah elemen. Nah, saya di sini pengen ngejelasin elemen-elemen yang ada di HTML. Yaitu ada heading. Pertama-tama ada heading ya. Heading 1 misalnya. Bahwa heading itu ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Nah, masing-masing heading itu ada perbedaannya. Kalau heading 1 itu membuat huruf tulisan kalian lebih besar. Jadi kalau misalnya angkanya nanti si isi headingnya ini tulisannya bakal jadi lebih kecil. Pokoknya semakin besar headingnya, semakin kecil tulisannya. Misalnya nih, heading 1 kita tulis nama. Oke, 2 heading 2 heading 2 nama. Terus kita tulis lagi heading 3 nama, heading 4 nama, heading 5 heading 6. Oke. Jadi kita save dulu. Terus kita buka di sini. Nah, ya kan, ini heading 1, heading 2, heading 3,
heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Jadi semakin gede headingnya bakal semakin kecil tulisannya gitu. Nah, selain heading itu ada paragraf. Paragraf itu buat bikin paragraf. Ya, buat bikin paragraf. Paragraf, sintak paragraf itu P. Misalnya nama saya Afra, saya dari kelas 11, ya kan. Ini paragraf 1, terus kita buat lagi paragraf 2, terus saya tinggal kita bikin lagi paragraf 3. Nah, ini kita save, terus kita refresh. Nah, ini kan kalau bikin paragraf tuh kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian nggak bikin paragraf, itu bisa sampai panjang gitu tulisannya, kayak ngederet ke kanan gitu, nggak ke bawah. Nah, oke. Selain paragraf itu ada link. Link itu buat ke halaman lain. Kalian bisa ngeklik link itu, terus nanti bakal pindah ke halaman yang ditargetin gitu. Contohnya, oke. Contohnya itu link itu sintaknya A, ya kan. Terus habis itu kan di sini gue udah buat HTML-nya, maksudnya udah ngebuat codingan buat web yang lain gitu. Contohnya kayak gini nih, contohnya health. Terus misalnya gue pengen ke si project yang ini nih, project 1. Jadi tulis dokumennya yang mau dituju, project.html. Oke. Habis itu kalian targetin mau ke mana. Targetnya ke underscore blank. Ya kan ya, bener kan? Ya, underscore blank pakai S. Terus di sini tulisannya apa tulisannya ya? Klik di sini aja deh. Terus kalian ke biodata kalian, terus klik di sini. Terus kita bakal ke dokumen yang udah gue buat di sini. Ya kan, kalian juga bisa dengan dokumen jenis apapun itu yang udah kalian bikin. Udah. Nah, ini salah satunya elemen si HTML itu ada link. Nah, selain link itu ada button. Button itu kayak buat kalian bisa mencet button itu, terus bisa berfungsi gitu buttonnya. Terus button itu pakai kode sintak button kan. Misalnya buttonnya isinya apa ya namanya? Selanjutnya habis kalian tulis selanjutnya, kita save, terus ke biodata. Nah, di sini ada selanjutnya nih. Kalian bisa pencet buttonnya, terus nanti bisa ke link, maksudnya bisa ke halaman selanjutnya gitu.
kalau kalian mau buat button gitu. Terus selain button, sini ada list. List itu buat nampilin daftar untuk halaman web di halaman web. Nah, list itu ada dua jenis, yaitu list berurutan sama list yang tidak berurutan. List yang berurutan itu yang 1, 2, 3 ke bawah gitu loh. Nah, kalau yang tidak berurutan yang bulat gitu. Nah, kalau misalnya mau buat listing berurutan itu pakai tag OL. Tapi di dalam OL ini harus ada LI, itu buat bikin tulisan kita jadi kayak ke bawah gitu. Ya kan, udah LI misalnya mau tulis apa ya? Buah-buahan deh, nama buah-buahannya anggur. Yep. Kita satuin aja deh. Nah, kan bisa gini aja biar gampang. Udah anggur, terus li lagi pepaya, terus di li lagi rambutan, terus ya lagi pisang. Nah, kita save. Terus sini kita lihat. Nah, ini kayak berurutan gitu kan, ada 1 anggur, 2 pepaya, 3 rambutan, 4 pisang gitu guys. Terus ada yang list gak berurutan. Oke. Kalau list yang gak berurutan itu pakai kode UL. Di dalam UL ada li lagi nih, jangan lupa. Terus kita tulis misalnya di sini apa nih? Benda deh. Meja, bangku, klik lagi, pensil, save. Terus di sini, nah ya kan, jadi kayak ada buttonnya gitu di sini. Ini list yang buat nggak berurutan gitu. Terus selain itu ada elemen horizontal rule, itu buat garis horizontal. Kayak gini contohnya. Misalnya apa ya? Penjelasan HTML. Nope. Kita bikin H1 dulu biar gede tulisannya. Penjelasan HTML. Nope. No. Sorry. Nah, ini penjelasan HTML. Terus kita tulis di sini kodenya HR. Horizontal rule tuh kodenya HR ya. Terus H1 lagi, misalnya penjelasan JavaScript. Ini tuh kayak buat judul gitu loh. Buat judul si webnya. Subjudul ya namanya. Ya, subjudul. Nih. Nah, gini caranya. Jadi kalau misalnya buat pembatas topik, misalnya penjelasan HTML itu terus ke bawah apa, terus baru di garis horizontal, terus penjelasan JavaScript itu apa, terus nanti di bawah di garis horizontal gitu caranya. Nah, udah deh. Ini jenis-jenis elemen yang Afra tahu, dan mungkin masih banyak lagi, cuman yang Afra tahu cuma ini gitu. Ya udah jadi sekian dari penjelasan HTML yang Afra tahu sedikit tentang HTML sedikit. Jadi ya makasih buat yang udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.